wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, seorang tasawuf, seorang yang sangat alim dan zuhud dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah mendirikan Thariqah Asy-Syadziliyah yang begitu banyak pengikutnya di dunia ini. Beliau mengatakan apa? Di dalam kehidupan manusia itu ada dua hal yang selalu mengikuti dimanapun manusia berada, di dalam berbagai macam kehidupan manusia, yaitu bahasa beliau al-qabdu wal bastu, yaitu al-qabdu kegalauan hati, kerisauan hati, kegelisahan hati, al-qabdu, dan kebalikannya adalah al-bastu, yaitu kelapangan hati, kebahagiaan hati, keluasan hati. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang al-qabdu, yaitu kegalauan hati atau kegelisahan hati. Sahabatku yang Allah muliakan, galau, kemudian lapang, sedih, bahagia, ya, tertawa dan menangis, itu selalu ada dalam kehidupan kita, datang silih berganti bagaikan siang dan malam. Maka itu bagaimana kita menyikapinya, dan apa sebetulnya menjadi penyebab kegalauan hati kita? Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan ada 3 penyebab yang membuat hati manusia menjadi galau atau al-qabdu. Yang pertama adalah, kata beliau, irtikabuz dzunub, melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan banyak kekhilafan, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada umat manusia. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh siapapun, oleh manusia, itu akan mendatangkan, mengakibatkan kegalauan dan kerisauan hati. Sahabat yang dimuliakan Allah, memang tidak ada manusia di dunia ini yang tidak lepas daripada kesalahan, kehilafan, dan melakukan dosa, baik yang sengaja atau yang tidak disengaja, yang besar atau yang kecil, yang kelihatan atau yang sembunyi-sembunyi. Setiap hari kita 24 jam Allah Subhanahu wa taala berikan kita waktu, dan banyak kita melakukan kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan yang ada kalanya seringkali membuat kita lengah dan lalai, sehingga kita kemudian melakukan perbuatan dosa itu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana, ya, ketika kita kemudian merasakan al-qabdu atau kegalauan hati. Yang pertama adalah tanyakan dalam hati kita, dosa apa yang kita lakukan selama ini, atau pada hari ini tadi kita ngelakuin apa, ngomongin apa, kejelekan siapa yang kita buka, aib siapa yang kita umbar, siapa yang kita zolimi pada hari ini. Maka itulah bisa jadi dosa kita itu yang kemudian menyebabkan kegelisahan dan kegalauan. Maka orang yang makin galau, makin gelisah, makin tidak tenang, gundah gelana, boleh jadi begitu banyaknya kemaksiatan yang dilakukan, dosa yang dilakukan, dan dia lupa untuk bertobat atau beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, sahabat yang Allah muliakan, Allah wajibkan kita sholat 5 waktu. Ya, kenapa? Sebab dalam sebuah hadis disebutkan, ya, antara satu sholat dengan sholat yang lain menjadi mukaffirat, menjadi pengcover, akan menutupi, menghilangkan, memaafkan kesalahan kita, ya, dosa kita di waktu sholat tadi, ya. Maka orang yang dia ngelakuin dosa, ngelakuin kesalahan, ditambah lagi nggak sholat, maka tidak ada ibarat
pakaian kotor nggak dicuci sama sekali. Bukankah baginda Rasulullah SAW menyatakan di depan sahabat, wahai sahabatku sekalian, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di depan rumah kalian ada sebuah sungai yang sangat bening, yang sangat jernih, bersih, ya, lalu kalian mandi di situ sebanyak 5 kali, apakah masih ada kotoran yang nempel di badan kalian? Tentu tidak ada, atau mungkin sedikit sekali yang masih ada. Maka itu sahabat yang Allah muliakan, kalau kita selama ini banyak kegalauan, kegelisahan, kegundahan, tidak ada ketenangan hidup, walaupun banyak duit, bergelimang harta benda, mobil mewah, rumah megah, punya ketenaran, berapa banyak ya di Indonesia ini orang yang banyak uang, ya, hartanya berlimpah, tapi kemudian tidak mempunyai ketenangan hidup, tidak ada ketentraman jiwa. Kenapa? Boleh jadi ya banyaknya dosa yang dia lakukan dan dia tidak mau istighfar, tidak mau, bahkan di saat yang sama tidak menjalankan kewajiban sholat lima waktu. Maka ibarat tadi badan penuh daki, ya, penuh kotoran, dia nggak mandi. Bayangkan, naudzubillah min dzalik. Sahabat yang Allah muliakan, oleh sebab itulah Abul Hasan Asyadzili menyampaikan kepada kita bahwa penyebab pertama seorang yang mengalami kegalauan, kegelisahan hidupnya adalah banyaknya dosa yang dilakukan dan di saat yang sama dia tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bahwa di hati manusia ini tempat di mana ya bersemayamnya semua kesalahan kita lakukan. Ada nuqtah, ada noda hitam di dalam hati kita. Maka semakin banyak noda hitam menempel di dalam hati kita, makin lama makin tebal dan berkarat. Kalau sudah berkarat, maka hati dan jiwa kita akan yang mengalami yang namanya qasyatul qulub, kegelapan hati, kekerasan hati. Sulit kemudian untuk mendapatkan nasihat dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah taala kehendaki. Sahabat yang mulia, mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada kegalauan, ya. Yang penting kita hidup tenang, jiwa kita adem, nyaman, tentram, tidak ada kegalauan, kegelisahan, apalagi sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Maka itu ingat, setiap kali kita ngelakuin kesalahan, jangan lupa ikuti dengan kebaikan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wat bi sayyatal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Di masjid kita takut sama Allah, di rumah takut sama Allah, di kantor kita takut sama Allah, di jalanan kita takut sama Allah, di pasar, di toko kita semua takut sama Allah. Ya, wat bi sayyatal hasanat, maka kata Nabi, ikutilah kejelekan yang kau lakukan dengan kebaikan. Kita ngelakuin kesalahan dikit langsung istighfar. Ya, bahkan kalau kita ikut Nabi, wallahi kata Nabi, inni la astaghfirullah fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Demi Allah kata Nabi, yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku meminta ampun kepada Allah, bahkan beristighfar pada Allah aksara, ya, lebih banyak min sab'ina marrah, daripada 70 kali beliau istighfar dan bahkan bertaubat pada Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, aksara min mi'ati marrah, lebih banyak dibandingkan 100 kali beliau istighfar dan bertaubat kepada Allah. Jadi sahabat yang Allah muliakan, kalau orang yang selalu ibadah, kalaupun dia ngelakuin kesalahan, diikuti dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, insya Allah akan dijauhkan daripada kegalauan dan kegelisahan hati. Maka sekali lagi kita ingat baik-baik bahwa penyebab kegalauan kita selama ini adalah walaupun kita hidup dengan segala macam kenikmatan dunia,
semua serba cukup bahkan lebih. Tapi kalau kita di saat yang sama melakukan segala macam ya, ataupun melakukan dosa kemaksiatan sekecil apapun, tapi kemudian kita lupa melaksanakan ibadah dan tidak istighfar, mohon ampunan Allah, mohon maaf pada Allah, maka kegalauan demi kegalauan akan kita dapatkan dan kita alami. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sahabatku semua dijauhkan daripada kegalauan dan kegelisahan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.